فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 285 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Masih menukilkan cerita tentang Nabi Hud. Qala Allah Ta'ala, menukilkan di sini, wattaqulladzi amaddakum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada zat yang memberikan bantuan. Amadda, yaitu amadda yumiddu, memberikan bantuan, memberikan dukungan. Memberikan bantuan kepada kalian dengan sesuatu yang kalian ketahui. Amaddakum bi an'ami wa banin. Dia memberikan bantuan kepada kalian dengan anak-anak, dengan hewan-hewan ternak dan anak-anak. Alal khilaf, banin di sini khusus laki-laki ataukah keumuman anak-anak? Jelas semuanya adalah bantuan dari Allah Ta'ala. Wa jannati wa uyun, dan juga berupa kebun-kebun dan mata air. Walaupun sekarang mahroh, apa itu, gersang dan sebagainya, tapi bukan mustahil ribuan tahun yang lalu tempatnya bagus, penuh dengan kenikmatan sebelum datangnya azab. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian, yaitu aku mengkhawatirkan siksaan pada hari yang besar menimpa kalian. Qalu sawa'un alaina. Mereka mengatakan sama saja bagi kami. Ini takyis, yaitu membuat keputusasaan. Dianggap sama saja, engkau bicara atau engkau tak bicara sama. Awa'adta am lam takum minal wa'izin. Engkau memberikan nasihat kepada kami ataukah engkau bukan termasuk dari pemberi nasihat? In hadza illa khuluqul awwalin. Tidaklah ajaran ini kecuali akhlak dari orang-orang terdahulu. Alal khilaf, tapi yang rajih hada kembali ke ajaran yang mereka peluk sekarang ini. Ini dari generasi terdahulu, gimana engkau merubah tradisi. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami sekali-kali tidak akan disiksa. Ini maghrur, terpedaya dalam keadaan dia berbuat maksiat, terpedaya oleh banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukan bersyukur, malah menjadikan itu sebagai dalil, oh Allah baik sama kami. Fakadzabuhu fa'ahlaknahum. Maka mereka mendustakan dia sehingga kami membinasakan mereka. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada tanda dari Allah. Dan kebanyakan dari mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Padahal diberi nikmat banyak, namun yang beriman, yang bersyukur hanya sedikit. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar dia itulah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maha perkasa, siksaannya tidak akan tertolak. Sementara dia maha penyayang, selama ini menyayangi para hamba dan seterusnya. Wa qala fi surati Hamim Sajdah, yaitu apa? Surat Fussilat. Fa amma adu fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Ini menunjukkan walaupun badan mereka besar, walaupun dikatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad, tetap kesombongan itu bukan hak mereka. Maka dikatakan bi ghairil haq. Yang menyombongkan diri dengan benar hanya Allah Ta'ala. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka bertanya, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ini pertanyaan kesombongan. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, dia lebih besar kekuatannya daripada mereka? Ini masuk dalam kaidah yang disepakati oleh para ahli kalam, mu'til kamal aula bih, yang memberikan kesempurnaan lebih berhak memiliki kesempurnaan tadi. Ini kaidah yang ahli kalam sendiri sepakat.
yang memberikan kekuatan, tentunya dia lebih kuat, lebih berhak memiliki kekuatan tadi. Kalau tak, bagaimana mampu memberi? Baik. Sebagaimana pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti, yang tidak memiliki sesuatu tak akan mampu memberikan. Nah, dengan kaidah ini Syekhul Islam membantah ahli kalam itu sendiri. Kenapa kalian mengingkari banyak sifat Allah sementara sifat makhluk, sifat kesempurnaan makhluk ada? Siapa yang memberi? Kalau Allah yang memberi, kenapa Allah tak boleh punya? Makhluk punya sifat rahmat, tapi ahli kalam melarang Allah punya sifat rahmat. Sifat hanya 7 atau 8 atau bahkan tidak ada sama sekali. Mestinya dia lebih berhak memiliki sifat rahmat, wa huwa arhamur rahimin. Sementara yang diberikan pada makhluk di dunia baru 1 dari 100 rahmat. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Sementara mereka senantiasa menentang ayat-ayat kami. Padahal mereka tahu. Makanya ini pertanyaan ingkari, awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Walaupun mereka tak mampu melihat Allah, tapi mereka mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, menciptakan gunung-gunung, batu karang yang besar dan sebagainya, bahkan menciptakan mereka. Takkan yang seperti ini dia tak punya kemampuan? Jelas mereka mestinya melihat, tapi ya jihadun, senantiasa menentang ayat-ayat kami. Fa arsalna alaihim rihang sarsara, fa-nya fa ta'qib atau fa atibah, maka akibatnya kami kirimkan kepada mereka angin sorsor. Terjadi perselisihan di kalangan salaf makna sorsor. Yang satu, sebagian salaf mengatakan sorsor adalah syadidu al-bard, sangat dingin. Yang lain mengatakan yaitu syadidu as-saut, suaranya keras sehingga seperti suara sir. Entah bagaimana suara sir, mungkin apa? Desiran angin yang sangat kuat itu. Kata Imam Ibnul Qayyim, ana lupa kalau tak salah dalam Ilamul Muwaqqi'in, mengatakan dua-duanya betul. Sifatnya adalah suaranya memang keras dan cuacanya memang sangat dingin. Baik. Sebagian yang lain mengatakan, tapi bukan salaf, sebagian orang sorsor yaitu yang memiliki sarosir, yaitu lipas, tapi ini tak betul. Masalah membawa lipas. Baik. Fi ayyamin nahisat, pada hari-hari yang sial. Kata para ulama, ini menunjukkan boleh menisbatkan kesialan kepada hari, bukan dalam bentuk apa itu ato'an bid'ah, mencela masa. Kita tahu dalil masalah mencela masa, tidak boleh mencaci maki zaman. Baiklah, tasubud dahar, jangan kalian mencaci zaman. Tapi kenapa sekarang Allah mensifati zaman dengan an-nahas, yaitu kesialan, bukan dilihat dari sisi zamannya, tetapi dari sisi orang yang diazab. Jelas zamannya ini untuk orang jahat ini zaman yang sial, tapi untuk Nabi Hud dan orang beriman ini malah hari bahagia. Menunjukkan benarnya dakwah Nabi Hud, Allah menolong seperti yang Allah janjikan. Linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya, agar kami jadikan mereka merasakan siksaan kehinaan. Baik. Asalnya adalah al-adzab al-mukhzi, siksaan yang menghinakan. Tetapi mimbabil mubalaghah, isim fa'il dirubah menjadi masdar al-khiz, sangat menghinakan. Baik. Semula menyombongkan diri, tahu-tahu malah mendapatkan kehinaan. Ini masuk dalam kaidah apa? Muamalatul mubtil binaqidi qasdih, memperlakukan pelaku kebatilan dengan kebalikan dari yang dia inginkan. Ingin meninggikan diri malah jadi hina. Baik. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Wala azabul akhirati akhza, dan sungguh siksaan akhirat itu lebih hina lagi, lebih menghinakan lagi. Wahum la yungsorun, dan mereka tidak tertolong oleh kekuatan mereka, dan tidak ada pertolongan dari berhala-berhala mereka. Itu kehinaan yang besar, padahal mereka menyombongkan berhala dan menyombongkan badan mereka sendiri. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tidaklah angin yang dikirimkan kepada mereka kecuali angin yang kecil tapi sangat mengerikan tentunya. Untuk menghinakan, menambah kehinaan bagi mereka. Dengan anginnya Allah saja kalian kalah, bagaimana akan menyombongkan diri? Angin yang ukurannya kecil aja. Kecil tapi mungkin banyak ya, karena orang banyak. Nanti kalau dalam Israiliyat akan disebutkan cerita yang aneh-aneh. Sombongnya mereka menghadapi angin itu, tapi
Karena udah lama lupa dulu di Damaj. Kalau tak salah waktu membaca di Bidayah memang. Coba kita lihat nanti. Tapi itu Israiliyat aja. Oh iya. Kemudian waqala ta'ala fi suratil Ahqaf, wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil Ahqaf. Dan ingatlah, kalau ini amalan hati, kalau amalan lisan sebutkan, yaitu sebutkan ke orang-orang Quraisy agar jadi pelajaran. Sebutkan tentang saudara kaum Ad, yaitu Nabi Hud, tatkala dia memberikan peringatan kepada kaumnya bil Ahqaf, baknya bak dzarfiyah. Maksudnya adalah di negeri mereka yang dikatakan Ahqaf karena memang banyak bukit-bukit pasir. Wa qad khalatin nudzur, khalat ay madat. Sementara telah berlalu para pemberi peringatan, nudzur jamak dari nazir. Mim baini yadaihi wa min khalfih, yaitu yang di hadapannya dan yang di belakangnya. Wallahu alam, bukan mustahil ada beberapa nabi selain Rasul yaitu Nabi Nuh, mungkin ada nabi-nabi yang lain yang pernah mendakwahi umat setelah Nabi Nuh. Atau nudzur, nazir tidak selalu harus nabi dan rasul, boleh para utusan-utusan yang diutuskan oleh para nabi, oleh Nabi Nuh, bukan mustahil. Allah ta'budu illallah, mereka mengatakan janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ini kembali kepada la ilaha illallah. Memang tauhid ubudiyah, bukan tauhid rububiyah ini. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Thayyib, inna di sini li ta'liliyah, yaitu kalau berbuat syirik maka dikhawatirkan akan menimbulkan siksaan. Kenapa harus berbuat tauhid? Agar tidak terkena siksaan pada hari yang besar. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Mereka berkata kepada Nabi Hud, kalau ini kembali ke Nabi Hud, kalau nudzur ya nudzur, inti dakwanya sama aja. Tapi ini dohirnya Nabi Hud sekarang ya. Wadkur akha 'adin. Kemudian ta, ini jelas mufrad. Ajitana. Apakah engkau datang kepada kami agar engkau memalingkan kami dari an alihatina, sesembahan-sembahan kami? Ufik, yaitu yang dipalingkan. Lita'fikana, memalingkan kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka datangkan kepada kami apa yang engkau janjikan pada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang jujur atau benar. Ini lilis tibaat, yaitu menganggap mustahil. Bertahun-tahun tak ada apa-apa pun. Selama ini kami berbuat syirik sebelum kamu datang, ya mereka tak paham. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sehingga kami mengutuskan para rasul, mengutuskan rasul. Qala innamal ilmu indallah. Nabi Hud mengatakan hanyalah ilmu tentang masalah ini, masalah ketibaan azab itu di sisi Allah. Nabi hanya sekedar penyampai risalah. Wa uballighukum ma ursiltu bih. Aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutuskan untuk membawanya. Jelas ma di sini adalah mausulah karena ada apa ini? Robitnya jelas bihi. Walaupun kalau dalam ayat yang lain, apa itu? Risalati Rabbi. Ini jelas masdar. Sementara kalau yang di hadapan kita, karena ada bihi, ini ada robitnya, jelas manya mausulah. Sesuatu yang aku diutuskan untuk membawanya. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku melihat, memandang kalian adalah kaum yang jahil. Jelas aro di sini ru'yahnya adalah ru'yatul qalb. Berarti apa? Kum maf'ul bih pertama, kauman sebagai apa? Maf'ul bih kedua. Kalau arokum ini dari ru'yatul basar, melihat kalian, betul-betul pandangan mata, berarti kum sebagai maf'ul bih, kauman sebagai hal. Tapi jelas yang pertama lebih sesuai. Nabi melihat, yaitu mengetahui keadaan mereka seperti itu. Ini menunjukkan orang yang menentang dakwah tauhid adalah orang jahil. Walaupun mungkin apa dia ilmunya banyak dan sebagainya. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila audiyatihim. Tatkala mereka melihat hu ini kembali ke mana? Kembali ke azab. Cuma mana lafaz azabnya? Zahirnya kembali ke fa'tina bima ta'iduna. Nah, kembali ke ma. Tatkala mereka melihat sesuatu yang telah dijanjikan itu, aridon,
yaitu sebagai awan. Kata para mufassirin, arif di sini artinya muzn, ya muzn, ya awan atau mendung. Disebutkan di dalam hadis yang sahih ditambah dengan Israiliyat juga. Dalam hadis sahih disebutkan mereka memang istisqa, minta hujan karena mereka terkena azab berupa kekeringan. Nah, ternyata yang datang justru bukan angin, bukan hujan yang baik, tapi malah azab. Tatkala mereka melihat azab tadi itu bagaikan awan, mereka mengatakan hadza aridum mumtiruna. Ini adalah awan yang akan memberikan hujan pada kita. Awan dikatakan arid karena dia membentang di langit dari pandangan kita. Jelas walaupun dia sebenarnya bukan di langit ya, tapi apa? Di antara langit dan bumi. Mustaqbila audiyatihim, yaitu menuju ke lembah-lembah mereka. Datang dari jauh dalam keadaan gelap, mereka memandang ini adalah akan membawa hujan yang bagus. Kalau dalam Sahih Musnad punya Imam Al-Wadi'i, mereka disuruh memilih, sebagian dari mereka disuruh memilih milih awan yang mana. Lalu orang yang ini dia memilih awan yang paling gelap dan paling banyak petirnya, memandang ini angin, ini hujannya banyak, mereka sudah kekeringan. Ternyata silap memilih. Itu dalam Jami'us Sahih punya Imam Al-Wadi'i. Qalu hadza aridum mumtiruna. Mereka mengatakan ini adalah mendung yang akan memberikan hujan kepada kita. Bal huwa masta'jaltum bih, bal ini lil idrab. Maknanya laisa kadzalik, bukan begitu. Namun ini justru adalah azab yang kalian minta disegerakan. Rihung fiha azabun alim. Angin, yaitu berupa angin yang di dalamnya ada siksaan yang pedih. Jelas awan itu dibawa oleh angin. Tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha. Angin tadi menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, apa itu? La tasubur rih fa innaha ma'murah. Jangan kalian mencaci angin karena dia itu diperintahkan. Ya, bukan bergerak sesuka hatinya, bukan seperti yang dibayangkan oleh para naturalis. Di sini cuaca panas, menguap, angin datang dari tempat yang sejuk ke tempat yang panas dengan alami. Bukan dengan alami, tapi memang itu perintah Allah. Dan perintah Allah ada hukum sebab akibatnya memang. Tayyib. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Asbahu ay saru. Jadilah mereka, tidak selalu asbahu artinya ad-dukhul fis sabah, berpagi-pagi, tapi saru. Jadilah mereka tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka. Tayyib. Pengaitnya yang mana? Pengaitnya pada hum masakinihim. Walaupun sebenarnya khobarnya adalah benda mati, sementara mubtada'nya isim asbahnya itu berupa orang. Khobarnya ternyata benda mati. Tapi kenapa boleh? Karena ada robitnya di belakang itu. Mudhof ilaihnya hum, kembali ke mereka. Jadilah mereka tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka. Wallahul musta'an. Musnah. Baik. Kemudian kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami menyiksa kaum yang jahat. Kata para ulama, ini awal ayat bicara tentang orang-orang Ad. Akhir ayat itu bersifat umum. Kenapa? Allah mengatakan kadzalika, itu seperti itu polanya. Maka ini umum. Kaum yang jahat akan disiksa walaupun tidak selalu berupa angin. Tapi intinya seperti itu. Mereka diberi istidraj, kemudian menyangkap begini-begini, tahu-tahu yang datang adalah azab. Nauzubillah. Ini juga masuk dalam bab muamalatul mubtil binaqidi qasdi, memperlakukan orang yang berbuat kebatilan dengan kebalikan dari maksudnya. Dia memaksudkan angin yang membawa hujan, ternyata yang Allah berikan angin yang membawa azab. Sebagaimana dalam ayat yang lain, rihun atim, angin yang mandul, yang sama sekali tidak akan mendatangkan kehidupan. Kalau dalam usul fikih ini masuk dalam bab apa ini? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Masuk dalam bab apa itu? Amun urida bil khusus. Dalilnya umum, kalamnya umum, tapi yang diinginkan adalah khusus. Dari sisi mana kita tahu ini?
dia menghancurkan segala sesuatu. Segala sesuatu, padahal masuk dalam syai' apa? Ya ada langit, ada bumi, tapi ternyata langit dan bumi tidak dikhususkan, tidak dihancurkan. Berarti kulla di sini telah walaupun dohirnya adalah umum, tetapi Allah menginginkan bukan itu. Buktinya dalam satu ayat telah diberi penjelasan. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah mereka tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka. Berarti yang dihancurkan adalah segala sesuatu yang layak menerima penghancuran. Maksudnya apa itu? Orang-orangnya, orang yang durhaka itu. Sementara bangunan-bangunan ternyata tidak sampai hancur. Mungkin tetap ada, tapi mungkin ada hancur tapi tetap tersisa. Intinya ini masuk dalam bab am urida bihil khusus. Dalilnya umum, tetapi yang dimaksudkan sejak awal pembicaraan, sejak awal wahyu memang sesuatu yang khusus, yaitu orang-orangnya yang dihancurkan. Cuma karena penghancurannya meliputi semua orang, orang yang jahat itu dikatakan kulla. Adapun kalau amun maksus, dalil yang umum yang dikhususkan, ini adalah dalil yang turunnya itu umum, wahyunya datang umum, kemudian ada dalil yang lain yang mengkhususkan, atau ayat berikutnya baru mengkhususkan. Adapun kalau masih dalam satu ayat, ini dikatakan am urida bihil khusus. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Fa kat sini maksud apa sih? Fa asbahu niku. Soru. Jadi Maksudnya yang iya asbaha bi makna soro. fa. Ini dohirnya fa takkibiyah biasa ya. Fa takkibiyah. Setelah ini terjadilah ini. Bukan fa uqubah hukuman, karena jelas sebelumnya sudah hukuman itu.